Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, di antaranya diabadikan di dalam hadis Bukhari nomor 5456. An Ibnu Abbas annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum, menurut sahabat Ibnu Abbas katanya Nabi bersabda, sabdanya, idza akala, apabila memakan, ahadukum, siapa salah satu kalian, fala yamsah, maka jangan menghapus siapa ahadukum yadahu, kepada tangannya, hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, sampai membersihkan dulu sisa-sisa makanan yang ada di tangan, atau ada yang mengartikan menjilatnya. Maksudnya semua makanan di tangan itu sampai bersih. Terserah bagaimana teknisnya pembersihannya. Ini dalam rangka kita makan dengan cara yang baik, tidak israf, dan tetap menjaga kebersihan. Berikutnya, ini Fathul Bari, juz 9, halaman 720 di sebelah kanan, sampai 723 di sebelah kiri. Lalu berikutnya yaitu hadis Bukhari nomor 5458. An Abi Umamah annan Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu qala. Nabi itu kalau sudah mau makan, sudah di meja mau makan, jadi Nabi itu ada kalanya makan di meja, rafa'a ma'idatahu, ada kalanya makan di sufrah, di biasa di bawah begitu. Jadi lihat situasi dan kondisi. Artinya Nabi itu tidak hidup mewah berlebihan, juga tidak. Jadi sedang-sedang lah. Nabi berdoa. Nabi berdoa kalau mau makan itu di antara doanya, alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fih, ghaira makfiin wala muwadda'in wala mustaunan anhu rabbana. Hadis Bukhari 5458. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi, yaitu bagi Allah, katsiran thayyiban, dengan pujian yang sangat banyak dan yang sangat baik, tidak terhitung jumlahnya, karena memang tidak terhitung rizki dan nikmat yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Mubarakan fi, yang sangat baik, berakibat kepada kebaikan. Mubarakah, yang diberkahi. Fi. Khairu makfiin, mudah-mudahan ini bukan rizki yang terakhir, artinya mudah-mudahan Allah masih berkenan terus memberikan rizki, dan kita mudah-mudahan bersyukur dan sadar bahwa rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu karena dari Allah, halal, thayyib, dipakai, dimakan, dan kekuatan dari makanan dipakai untuk ibadah. Wala muwadda', dan tidak dilepas. Setelah dikasih rizki tidak dilepas, tapi terus oleh Allah dibantu. Waira matruk. Wala mustaunan anhu, dan mustauna itu ya dilepas. Ini
Kalau kita dilepas sedikit oleh Allah, pasti kita seperti orang buta yang terdampar di tengah gurun Sahara. Oleh karena itu kita mohon agar selalu dituntun seperti kita menuntun orang buta. Tidak pernah dilepas, sehingga dengan demikian keberadaan kita tidak pernah lepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim, tidak pernah lepas dari bimbingan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah selalu memberikan apa yang kita harapkan. Wa in ta'uddu ni'matallah, apabila kita mencoba menghitung nikmat Allah kepada kita, nggak mungkin mampu. Karena Allah itu nikmat yang dititipkan kepada kita sangat banyak dan diberikan dengan sangat tulus. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu Ibrahim ayat 34. Kelanjutannya innal insana ladzalumun kafar. Jadi lengkapnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Sayang manusia itu banyak yang betul-betul zalim. Betul-betul zalim. Maksudnya zalim itu apa? Dikasih rizki yang baik, milih yang tidak baik. Dikasih rizki yang mudah, milih yang sulit. Itulah manusia. Zalim. Kafar itu menutupi, tidak berterima kasih, dan sepertinya menganggap bahwa itu hasil dari jerih payahnya. Padahal itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja makanan yang kita makan itu membawa musibah dan lain sebagainya, tapi oleh Allah dijaga. Tapi kita tidak berterima kasih. Mestinya kita menganggap seperti bayi. Bayi itu kalau makanannya nggak dijaga oleh orang tuanya, makanannya, cara memberi makannya, dan lain sebagainya, bisa ya begitulah. Seperti mohon maaf ya, seperti air susu. Air susu ibu itu diberikan, coba kalau ke hidungnya bisa tersendak. Dan misal mohon maaf ya, apabila nyusui sambil tidur, itu tangan ibunya yang kanan misal ya, itu terkena leher anaknya atau terkena hidung anaknya, bisa mati itu anak. Atau ibunya ketiduran sehingga anaknya berada di bawah badan ibunya. Jadi air susunya halal, diberikan cara yang baik, yang halal, sehingga sehat. Meskipun halal, kalau diberikan dengan cara yang tidak baik, itu juga. Jadi ini Bukhari 5458 dan 5459. An Abi Umamah annan Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana Nabi itu kalau tadi doa sebelum, sekarang kalau sesudah. Idza fara min ta'amihi. Kalau Nabi itu selesai makan, doanya wa qala marratan idza rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillahilladzi kafana wa arwana waira makfiin wala makfurin. Itu diantaranya doa yang dibaca Nabi. Terima kasih ya Allah, alladzi kafana, yang telah memberikan makan kepada kami, ya kepada keluarganya, kesehatan, sehingga bisa cari rizki dan lain sebagainya. Wa arwana, dan memberi kecukupan, tidak hanya diberi, tapi cukup, melimpah. Cuma kita ingat kalau sakit aja, padahal sakit itu berapa hari, sebentar. Sehatnya bertahun-tahun nggak pernah diingat. Manusia itu seperti itu. Jadi yang diingat tuh kekurangannya, bukan kelebihannya, bukan jasanya, tapi kekurangannya. Itulah manusia. Mestinya kita selalu mengingat kebaikan. Dengan demikian kita tidak ada celah untuk tidak baik kepada siapapun, apalagi kepada Allah. Kepada manusia semuanya kita akan karena ghairu makfiin, dan itu kita mohon agar rizki itu bukan rizki yang terakhir, wala makfurin. Makfurin itu yang tidak disyukuri pemberian nikmatnya. Mudah-mudahan tidak dijadikan orang yang seperti itu.
Lalu waqala marratan, ada kalanya Nabi itu kalau selesai makan itu doa yang dibaca, lakal hamdu rabbana ghairu makfiin wala muwadda'in wala mustaunan rabbana. Jadi terserah. Yang penting harus berdoa. Doanya ya terima kasih telah diberi rizki, mudah-mudahan rizki melahirkan keberkahan. Selesai makan, ya terima kasih. Mudah-mudahan rizki ini bukan merupakan yang terakhir dan dijadikan hamba yang bisa mensyukuri semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu Rabbana wa ya rabbin wala muwadda wala mustaunan Rabbana. Jadi penjelasannya ghairu mardudin alaihi in'amuhu wa yahtamilu ay yakuna minal kifayati ay anna Allah ghairu makfiin rizqa ibadihi li'annahu la yakfihim ahadun ghairuh. Ada kalanya diberi, tapi merupakan pemberian terakhir. Atau pemberian tapi kalau manusia itu memberi tapi terpaksa. Dan lain sebagainya. Maknahu ana ghaira muktafim binafsi an kifayatihi. Maknahu lam aktafi min fadlillah wa ni'amatihi. Ada kalanya di dalam riwayat yang lain Nabi itu kalau selesai makan, Nabi membaca doa Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Itu alhamdulillah, adapun segala puji lillahi yaitu bagi Allah, alladzi yang at'amana telah memberi makan siapa Engkau ya Allah, mengantarkan kepada kami, udah diberikan, tinggal kita itu ya bergeraklah sedikit supaya badan sehat. Ini ada minuman depan kita. Kalau tangan kita nggak bergerak, lisan kita nggak bergerak, nggak masuk. Itu contohnya. Jadi bergerak biar darah ini berjalan, berusaha. Jadi itu namanya tawakal, berusaha, bergerak, berdoa. Alhamdulillahilladzi at'amana, yang telah memberi makan siapa alladzi Allah na kepada kami, wasaqona, dan telah memberi minum siapa Allah na kepada kami. Waja'alana, dan mudah-mudahan menjadikan siapa Engkau ya Allah nah kepada kami muslimin, menjadikan kepada orang yang berserah diri. Hal dalam keadaan berserah diri bisa. At'amana alladzi at'amana, a'ta sama ata itu ada yang berpendapat kalau a'ta itu memberi tanpa mengharap kembali. Itu namanya a'ta. Ya memberi begitu aja, nggak pernah dihitung dan tidak mengharap kembalian. Itu a'ta. Oleh karena itu doanya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwahu wa ja'ala lahu makhraja. Jadi ada doa lagi menurut riwayat yang lain, kalau tadi menurut Abi Dawud, ini menurut Abi Ayyub. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwahu. Sawwawa itu memudahkan. Ya, rizkinya dimudahkan, datangnya, memakannya mudah, minumnya mudah. Jadi ini pelajarannya bahwa makanan itu harus dikunyah. Kenapa dikunyah? Agar tidak kasar, tidak melukai usus kita. Keduanya, supaya bisa dideteksi dulu ada pengawet, pewarna, pemutih. Maka ketika terdeteksi itu ada pengawet, pewarna, pemutih, maka tentu bisa tidak dimasukkan ke dalam perut kita. Karena supaya sampah tidak terlalu kotor, darah tidak menggumpal karena terlalu kebanyakan lemak dan lain sebagainya. Jadi harus sedang. Banyak minum air hangat. Kalau pingin air dingin maka setelah itu. Setelah air hangat dulu. Wa ja'ala lahu makhraja. Atau kana yasma'un nabiyya, kata sa'annahu haddatsahu rajulun khadaman nabiyya. Ada menurut sahabat Anas yang beliau membantu sama Nasinin annahu kana yasma'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya
membantu Nabi di dalam riwayat yang lain 8 tahun, di dalam riwayat yang lain 10 tahun, atau beliau menceritakan saat beliau membantu waktu 8 tahun. Kana yasma'un Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza quriba ilaihi ta'amuhu yaqulu, Nabi itu kalau mau makan katanya baca bismillah. Maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragha, kalau Nabi sudah selesai, Nabi doanya Allahumma at'amta wa saqaita wa aghnaita wa aqnaita wa hadaita wa ahyaita. Jadi terima kasih Allah, Engkau telah memberi makan, memberi minum, wa aghnaita. Engkau membuat kami kenyang sehingga tidak butuh rizki yang lain, cukup, merasa cukup, wa aqnaita. Kaya, akna, menerima, ridho dengan makanan pemberian Allah. Wahadaita, memberi petunjuk, wahayaita, menjadi hidup. Falakal hamdu ala ma'ataita. Terima kasih atas segala pemberianmu ya Allah. Wasanaduhu sahih. Ini semua ada di dalam Fathul Bari, juz 9, halaman 725 di sebelah kiri di tengah. Lalu di Bukhari 5460, menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya Nabi bersabda, "Idza ata ahadakum khadimuhu." Apabila datang kepada salah satu kalian khadimuhu, apa pembantunya, bi ta'amihi, dengan membawa makan. Dalam hal ini termasuk Gojek atau Gokar. Itu sekarang kan ya, yang telah membantu kita masak di rumah, pembantu yang telah membantu kita membelikan makanan di luar, Gojek segala macam itu, fa illam yujlisu ma'ahu, kalau bisa gimana caranya kita makan bersama mereka. Beda itu. Kedua, kalau enggak kita belikan makanan yang sama dengan mereka. Artinya kita makan tidak satu meja dengan mereka, tapi makanan mereka sama dengan kita. Kalau enggak kita kasih tambahan tips. Bagaimana? Bayangkan kalau kita yang jadi pembeli atau pemasak makanan itu, tiba-tiba kita nggak dikasih sedikit pun. Masya Allah, bagaimana perasaannya. Coba lihat ya, keluarga atau anaknya yang bapaknya kerja begitu, bagaimana perasaannya. Ketika membelikan makanan kepada orang, lalu bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, tapi untuk orang. Jadi di samping mengharapkan keridhaan Allah, pahala, ya kita juga harus menjaga perasaan lah, merasakan apa yang dirasakan beliau. Tolonglah diterima dengan cara yang baik, kalau perlu ditambah, begitu. Fa illam yujlisu ma'ahu falyunawilhu uklah. Kita harus bantu memberikan makanan kepada mereka, meskipun misal uklah itu satu mangkok atau satu piring, atau kata orang Jawa itu satu puluhan, satu comotan itu. Au uklatain, atau dua comotan. Au lukmah, kalau lukmah itu sesuap, suapan, au lukmatain, atau dua suapan. Lukmah itu suapan, kalau uklah itu ya bisa satu mangkok, satu piring, satu puluk, satu comotan gitu. Fa innahu waliyaharrahu. Kenapa harus dibagi? Ya karena dia tahu waktu masak, wa alajahu, waktu menghidangkan, waktu membeli, waktu mengantarkan. Tega kita. Jangan terlalu tega lah jadi manusia. Kita kan nggak tahu bagaimana nasib anak cucu kita kelak. Waktu itu berputar loh ya. Kita punya harta, rumah, tanah, mobil, bisa sebentar kalau mau habis, habis itu. Kalau kita ada keluarga musibah, kecelakaan, kita harus biaya ganti rugi, rumah sakit, dan lain sebagainya, habis itu. Jadi kalau Allah mau ngabisin harta kita, habis, dan lain sebagainya. Jadi marilah kita lalu kana rajulun minal ansar, menurut sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, yukna Aba Syu'aib, wa kana lahu ghulamun liham, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ashabihi fa'urifa al-ju' fi wajhin fa'arafa al-ju'a fi wajhin nabiy sallallahu alaihi wasallam, fadhahaba ila ghulamihi al-liham faqala isna' li tu'ayyiman yakfi khamsatan
la'alli ad'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam khamisa khamsah fasana alahu tu'ayyiman thumma atahu fada'ahu fatabi'ahum rajulun faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Aba Syuaib inna rajulan tabi'na fa in syi'ta adzinta lahu wa in syi'ta taraktahu qala la bal adzintu lahu. Nabi pernah diaturi, dipersilakan, dimohon agar Nabi berkenan makan di rumah seorang. Diundang. Ternyata ada Nabi bertemu dengan anak. Anak ini lalu ikut Nabi. Karena Nabi mau kondangan. Terus sampai di rumahnya orang Sahibul Bait. Lalu Nabi bilang, ini mohon maaf, ini ada orang ikut, anak ikut. Apakah diizinkan? Kamu punya hak untuk menolak orang yang ikut kepada kami. Karena yang diundang cuma kami. Lalu dijawab, enggak Nabi, kami terima, silahkan diajak makan. Jadi ini pelajaran ya bahwa undangan atau tamu itu tidak boleh mengambil lebih dari yang diperuntukkannya dan semuanya harus meminta izin satu sisi. Satu sisi yang punya juga kalau dimungkinkan ya memberikan sedikit keluasan dispensasi untuk dibagikan kepada orang lain yang mungkin butuh makanan. Jadi semuanya itu berpijak kepada aturan tapi juga berpijak kepada kebijaksanaan dan sifatnya saling tolong-menolong, saling membantu dan tidak menyulitkan. Bukhari sekarang 5.462, berarti tadi 5.461. Sekarang anna abahu Amr bin Umayyah akhbarahu annahu ra'a Rasulullah SAW yatazzu min katibi syatim fi yadihi. Fadu'iya ila salati fa'alqaha wasikkin allati kana yahtazzu biha thumma qama fa shalla wa lam yatawadda. Nabi itu suka membantu segala hal-hal kebutuhan beliau sendiri, bahkan kebutuhan rumah tangga termasuk di dapur. Masalah urusan makanan Nabi juga membantu. Belanjanya, masaknya, menyajikannya, makan bersama. Begitulah Nabi. Kalau tiba waktu sholat, maka pekerjaan di dapur itu istirahat dulu, baru sholat berjamaah, lalu bisa melanjutkan kembali. Menurut sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, jadi urusan belanja, masak, menggendong anak, memandikan anak, membersihkan anak ketika pipis, dan lain sebagainya, itu harus saling membantu. Karena pada dasarnya itu pekerjaan suami semua, cuma karena suami nggak punya air susu, maka dimintai tolong menyusukannya itu kepada ibunya. Bapaknya juga nggak punya kandungan yang mengandung ya, istrinya, dan lain sebagainya. Sehingga terjadilah saling menjaga, saling melindungi, saling menghargai, saling membantu, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Apabila rumah tangga dari awal sudah niat ibadah, maka insya Allah apapun yang terjadi, saling memaafkan, saling memaklumi, maka insya Allah akan rukun sampai akhir hayat. Idza wudi'al asya wa uqimatis shalah fabda'u bil asya. Jadi kalau kita pribadi boleh kita kalau dengar adzan langsung sholat. Tapi untuk umum maka kita melihat jamaah kita khawatir ada yang lapar, sampaikan. Kalau mau makan dulu silakan, sama-sama baik daripada sholat menahan lapar. Jadi silahkan makan karena sholatnya biar khusyuk dan tidak boleh kita menilai yang tidak-tidak kepada orang yang waktunya sholat tapi ada yang masih makan. Jadi ada yang kuat bisa menahan, ada yang tidak tahan, ya sudah. Jadi sampai sebegitu. Idza wudi'al asya, apabila sudah disiapkan apa makan sore, wa uqimatis shalah, sedangkan di masjid sudah diiqomah. Maka masing-masing mengukur, kalau kuat ya sholat dulu, kalau enggak kuat ya makan dulu. Fabda'u bil asya, bagi yang enggak kuat silahkan makan dulu. Demikian juga menurut sahabat Abdullah bin Umar, kalau tadi menurut sahabat Anas bin Malik, 5.463. 5.464
Kata sahabat Abdullah bin Umar, annahu ta'asya marratan. Jadi beliau ini makan sore. Oh, pernah makan. Wa dan halnya adapun sahabat Abdullah bin Umar, yasma'u yaitu mendengar sahabat Abdullah bin Umar qiraatal imam, kepada bacaan imam, beliau tetap makan. Kenapa? Ya beliau memberi contoh. Karena ada kalanya kalau nggak dicontohkan itu tidak mau, seperti Nabi pernah melihat ada orang nggak kuat puasa tapi memaksakan puasa musafir di bulan Ramadan. Akhirnya pingsan. Nggak mau kalau nggak dicontohkan. Akhirnya Nabi mencontohkan membatalkan puasa waktu Fatih Mekah bulan Ramadan. Padahal udah dekat ke Mekah dari Madinah itu. Lalu dia mau membatalkan puasanya orang yang pingsan. Demi untuk menyelamatkan orang banyak, Nabi itu ada kalanya berkorban seperti itu. Nah, kalau tadi 5.464, sekarang yang untuk yang juz 9 Fathul Bari ini 5.465. Kata menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Idza uqimatis shalah wa hadaral asya fabda'u bil asya." Jadi boleh makan dulu. Nih Fathul Bari juz 9 dari 720 sebelah kanan sampai 729 sampai 731 di sebelah kiri. Lalu kita lihat bagaimana sekarang nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah, belajar Al-Hadis. Karena apa? Karena yang paling tahu terhadap penafsiran Al-Quran itu bukan kita, tapi Allah. Lalu nomor 2 adalah nabinya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat, para tabiin, para tabiin, terus sampai ke bawah. Quran itu cuma satu dari dulu. Penafsirannya, ijtihadnya berbeda-beda. Oleh karena itu sampai sekarang dari dulu ulama itu ada kalanya yang berbeda tentang penafsiran satu ayat. Ini pelajaran supaya kita jangan menganggap bahwa kita paling benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Kalau ada pernyataan tafsir yang paling benar itu ayat dengan ayat, bisa benar bisa salah pernyataan itu. Kalau yang dimaksud itu ayat, lalu ada penjelasannya, ayat di sebelahnya misal. Tapi untuk mengatakan bahwa ini penjelasannya ini, itu kan dari kita, menurut pemahaman kita, ijtihad kita, atau guru kita, atau referensi kita, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kita harus menjaga ketawaduan, dan yang paling tahu terhadap tafsir yang paling sebenarnya itu adalah Allah. Dan kita bukan Allah, kita manusia, kita hanya mencoba membacakan penafsiran menurut Allah dan bagaimana menurut Nabi dan praktek Nabi tentang suatu ayat. Lalu bagaimana penafsiran menurut sahabat. Dan selanjutnya menurut tabi'in, para imam, para ulama. Kita terakhir. Karena penafsiran menurut orang yang ingkar sunnah itu biasanya diarahkan yang benar itu ayat dengan ayat. Kalau ditafsiri dengan hadis itu nggak benar. Itu orang ingkar sunnah seperti itu. Tapi kita nggak usah bermusuhan. Itu pilihan mereka, biarin saja. Meskipun itu jelas salah.
1000% jelas salahnya, karena mereka itu kan bukan Tuhan, mereka itu manusia yang sama-sama masih tahap belajar untuk memahami sebuah ayat. Itu aja sih sebenarnya, berusaha menafsirkan sebuah ayat. Yang menafsirkan, yang mengembalikan, yang menilai ini penafsirannya seperti ini, lalu sebuah hadis bertentangan apa tidak, itu bukan kita. Tapi Allah, dan kita bukan Allah. Cuma kita sedang belajar membaca dan memahami kitabullah. Ayat surah Al-An'am ayat 93, Allah menyampaikan, dulu Quran masih turun, Nabi masih ada orang yang melakukan kebohongan. Apalagi sekarang. Mereka beranggapan bahwa Nabi bisa mendapat wahyu, kami juga bisa dapat wahyu. Uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai' wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Seperti orang sekarang merasa lebih pintar dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, lebih pintar dari para imam, dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Masya Allah. Ya, kita merasa bisa nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita tahu ketawaduan kita hilang. Jadi kita harus menghargai bagaimana praktek satu ayat itu dipraktekkan Nabi seperti apa. Lah kita kan nggak tahu itu benar dari Nabi dan kita tidak hidup di zaman Nabi. Apalagi uh, Imam Syafi'i tidak seperti itu kan, tidak hidup di zaman Nabi. Apalagi kita. Jauh lah. Jauh, jauh, jauh. Kita sama Imam Syafi'i jauh. Jangankan sama Imam Syafi'i. Sama kayak Hashim Asy'ari, sama para guru, banyak orang yang seumur kita lebih alim dari kita. Hati-hati sekarang ini banyak NU palsu ya. Jadi yang dibaca kitabnya Kiai Hashim, tapi diarahkan untuk ingkar sunnah. Mengaku Syafi'iyah, tapi dia tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Mengaku Ahlus Sunnah, tapi tidak Ahlus Sunnah. Yang ada ingkar sunnah. Mengaku NU, tapi NU palsu karena mengacak-acak dan menginjak-injak harga diri orang NU. Orang NU dianggap tidak mengikuti Al-Quran dan lain sebagainya. Sekarang ini banyak ya NU palsu, Salafi palsu dan lain sebagainya. Banyak yang palsu-palsu lah. Ini dulu namanya Abdullah bin Abi Sarah. Nanti habis ini dijelaskan. Walau tara, jadi saunzilu mislama anzalallah. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Akhirnya waktu meninggal itu betul-betul mulai dari nyawanya dicabut itu sudah ditampakkan oleh Allah hukumannya. Al-yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dulu ada namanya Rahman Al-Yamama, Al-Aswad Al-Ansi, Sajah Zauji Musailimah. Kulluhum tanabba'a wa za'ama anna Allah qad auha. Kalau Muhammad bisa, saya juga bisa. Muhammad kan manusia, jadi langsung kepada Quran, langsung kepada Allah. Ngaku dirinya Allah, ngaku dirinya Quran. Terlalu tinggi ya. Dulu Rahman Al-Yamama ini mengaku Nabi di zaman Nabi Muhammad SAW. Sampai zamannya para sahabat. Lalu dia ada perempuan namanya Sajah. Sajah ini karena Rahman Al-Yamamah atau Musailimah Al-Kadzab, dia dapat saingan. Artinya di saat itu juga ada seorang perempuan yang ngaku nabi, tapi perempuan. Namanya Sajah. Lalu pinter nih akalnya Musailimah ini. Supaya mereka menyatukan suatu kekuatan ya, maka caranya untuk menyatukan suatu kekuatan, oleh karena itu bersatu itu benar, tapi ada kalanya bersatu itu untuk satu kepentingan.
Apalagi kalau dianggap bersatu kalau satu jamaah atau mengikuti ijtihadnya dia. Kalau nggak ngikutin cara ijtihadnya dia, dianggap nggak bersatu. Hati-hati. Seperti bersatu menurut definisi Soekarno, dulu itu Soekarno menganggap demi untuk persatuan, menjaga persatuan, lalu membuat suatu grup namanya Nasakom. Jadi menyatukan antara nasionalis, komunis, dan agamis. Jadi komunis itu dianggap hebat dulu. Oh, menurut Soekarno. Jadi harus bersatu dengan komunis. Istilah Nasakom. Jadi sampai sekarang bersatu itu melihat ini bersatu mau diarahkan kemana ini. Bersatunya baik, tapi diarahkan kemana ini. Jadi ceritanya Rahman al-Yamamah atau Musailimah itu supaya menyusun kekuatan, terjadilah persatuan dan tidak tersaingi, dia menikahi seorang perempuan yang mengaku nabi itu. Jadi dia nikah sama saja. Seperti orang sekarang kan. Jadi berbagai untuk kepentingan kekuasaan segala macam, ya begitulah. Justru kalau nggak ikut persatuannya mereka, dicari-cari kesalahannya. Oleh karena itu, ada kasus ya, persidangan, rupa-rupanya 2 kasus sudah diputuskan, tinggal 1 lagi. Kita hanya berpesan membacakan Al-Quran dan As-Sunnah. 14 abad yang lalu Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum Allah qalilam ma tadhakkarun. Hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Itu langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara. Kalau dia Islam langsung dikabul. Kalau tidak Islam, kita tidak boleh mendoliminya. Ya doanya sih tidak dikabul karena tidak Islam, tapi oleh Allah dikasih istidraj. Istidraj itu diluluh, dikasih sesuatu gitu. Itu An-Naml 62, lalu Nabi menegaskan, menjabarkan, dijabarkan di dalam hadis Bukhari 1496. Penjelasannya supaya nggak ngarang, di dalam Fathul Bari juz 3 halaman 455 460. Nabi menyampaikan wattaqi da'watal mazlum. Takutlah siapa kamu wahai para sahabat, termasuk sahabat Mu'adz bin Jabal yang waktu itu datang ke Yaman karena waktu itu di Yaman banyak orang yang lemah atau dilemahkan tujuannya supaya tidak membuat kezaliman. Di situ banyak orang yang belum Islam. Meskipun belum Islam, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak adil kepada mereka. Jadi selama mereka tidak menzalimi kita, kita harus lebih baik dan menjaga dan melindungi mereka yang tidak seagama dengan kita. Jadi innaka sata'ti qauma ahla kitabin. Sata'ti qauman ahla kitabin isinya fa idza ji'tahum fad'uhum ila ay yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim sadaqatan tu'khadhu min awliyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhum ata'u laka bidzalik fa iyyaka wa karaima amwalihim. Harus dijaga hartanya. Wattaqi da'watal ma'dhum. Wattaqi da'watal mazlum. Jangan menzalimi siapapun. Apalagi kalau dengan orang non-Islam saja kita nggak boleh menzalimi, apalagi kepada orang Islam. Kalau sesama anak bangsa tidak boleh menzalimi, apalagi kepada umat Islam, apalagi kepada habaib. Jadi saya ini bukan FPI, tapi saya siapapun mari kita melakukan yang adil dan membela yang benar, itu saja sih sebenarnya. Siapapun kalau memang salah ya memang harus proses hukum, tapi yang baik, yang benar dan semuanya harus diproses. Ketepatan proses saudara kita ini
Itu tidak salah beliau. Kalau toh salah itu cukup didenda lah. Karena itu kan baru pertama. Nabi Adam itu pertama itu suruh makan buah khuldi. Karena dia memakai nama Allah penggodanya dan yang dipikir itu yang dilarang ini ternyata Nabi Adam yang makan buah yang sana ternyata itu dianggap. Jadi karena pertama kalau orang melakukan dosa kedua kali baru Allah saja kalau masih pertama itu memaafkan. Apalagi kalau sudah didenda 50 juta, 20 juta. Tidak pantas, tidak pantas. Janganlah. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. Takutlah kalian, kamu semua, takutlah kamu kepada doanya orang yang dizalimi. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ, orang yang berdoa, angkat tangan, sampai menangis, tersiksa keluarganya, anak cucunya, namanya apalagi sampai itu antara dia yang dizalimi wa bainallah dan di antara Allah tidak ada laisa hijab. Tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Hati-hati. Allah sangat tidak suka dan Allah sangat orang yang menzalimi dan Allah sangat membantu menolong orang yang dizalimi. Tadi Bukhari ya, 1496, Fathul Bari juz 3, halaman 455 dan 460. Kita kembali lagi pada materi kita, Al-An'am 93. Oleh karena itu, karena banyaknya kebohongan, fitnah, hidup yang oleh karena itu istafti qalbak, mintalah kita nasihat kepada hati kita, hati nurani. Wa in aftaka, meskipun berulang-ulang minta fatwa kembali. Jadi hati nurani itu nggak bisa dibohongin, ini salah, ini benar apa tidak. Jadi wa in aftakal maftun, itu ada katanya seperti itu ya. Meskipun ini ada yang beda pendapat tentang istafti qalbak wa in aftakal maftun. Jadi wal muradu Abdullah ibnu Abi Sarah alladzi kana yaktubul wahya li Rasulillah. Dulu Abdullah bin Abi Sarah ini murtad di zaman Nabi. Walahi qabil musyrikin, dan mereka mengaku sekretaris Nabi, mengaku bekas sekretaris, bekas pengacara, segala macam. Dan beliau bergabung dengan orang musyrik. Walahiko bergabung dan dia mendukung segala program dan pendapatnya orang-orang musyrik. Abdullah bin Abi Sarah ini. Annahu lamma nazalat al-ayah allati fil mu'minun wa laqad khalaqnal insana min sulalah min tin da'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'amlaha alaihi. Ada cerita lain di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun. Allah menyampaikan manusia itu diciptakan dari sulalah saripati, mentin dari tanah. Keluarlah itu pertama. Lalu setelah itu manusia makan, minum, keluarlah sperma, ovum, dan seterusnya. Da'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'amlaha alaihi falamma intaha qaulahu thumma ansha'nahu khalqan akhar. Al-Mu'minun 41. Ajiba Abdullah fi tafsili khalqil insan faqala tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian ada orang ketika Nabi membaca Al-Mu'minun 12 sampai 14 berbicara tentang penciptaan manusia. Bayangkan 14 abad yang lalu ya, teknologi ilmu pengetahuan masih sangat sederhana. Nabi sudah berbicara tentang penciptaan manusia detail. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu mendapatkan wahyu ilmu dari Allah, bukan dikarang dari dirinya sendiri. Hidup di Mekah, kering. Lalu ada seorang yang mengucapkan setelah mendengar Al-Mu'minun 12-14 tadi, tabarakallahu ahsanul khaliqin.
Masya Allah, Allah ini luar biasa. Maha memberi kebaikan dan maha mencipta dan lain sebagainya. Lalu faqala Rasulullah hakadha unsilat alayya fasyakka Abdullah hina idzin wa qala la in kana Muhammadun shadiqan laqad uhiya ilayya kama uhiya ilaihi wa la in kana kadziban laqad qultu kama qala fartadda anil Islam wa lahiqa bil musyrikin fadzalika qauluhu wa man qala sa'unzilu misla ma anzalallah Al-An'am 93. Dulu ada orang mengaku bahwa dia itu merasa pinter dan merasa bahwa lebih alim dari Nabi. Oleh karena itu, sekarang kan ada orang ya yang tidak mau as-sunnah itu, merasa lebih alim dari Nabi, jadi langsung lompat ke Quran. Jadi dia tidak mempertimbangkan bagaimana pemahaman satu ayat menurut Nabi, praktek satu ayat menurut Nabi, bagaimana sifat dan ketetapan Nabi, pengakuan Nabi terhadap perbuatan sahabat, keputusan sahabat ini bagaimana, itu qaul, fi'il, takrir, sifat itu. Jadi sampai sekarang kan ada yang seperti itu ya. Dia mengaku bahwa ini ayat dengan ayat. Iya, dia berijtihad menafsiri seperti itu dan itu kan hasil ijtihad dia sendiri. Memang di situ banyaklah satu ayat itu kan di situ oleh karena itu ya bahasa yang sederhana. Ini penafsirannya ini. Misal Allah menyampaikan ini penafsirannya ini. Kan tidak saklek hitam di atas putih seperti itu. Lalu kita punya pemahaman melalui Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama. Insya Allah ini maksudnya ini berhubungan dengan ini, munasabahnya ini. Ayatnya sama. Tapi ketika orang per orang, ulama itu ijtihad dan penafsirannya berbeda. Oleh karena itu kita tidak boleh mengaku bahwa kita ini Tuhan. Kita ini manusia biasa, santri yang sedang mencoba memahami ayat per ayat, menghubungkan ayat dengan ayat. Ini yang paling tahu bukan kita, tapi Nabi. Kita ini manusia, manusia disandingkan sesama manusia. Yang paling tahu itu adalah Nabi. Baru setelah itu ke bawah, bukan kita. Karena dia merasa pintar, lalu dia murtad. Saya bisa seperti yang Muhammad bisa, kata Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah irtadda 'anil Islam. Falamma dakhala Rasulullah Makkah amara bi qatli. Ketika Nabi menguasai waktu Fatih Mekah, bahkan Nabi menyampaikan agar Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini dieksekusi. Karena berbahaya ketika orang melampaui Nabi itu berbahaya. Bukan Nabi tidak mau dilampaui, tapi bisa menyesatkan. Yang menyuruh agar kita mengikuti as-sunnah, Al-Quran dan as-sunnah itu Allah. Karena yang menghidupkan Nabi itu adalah Allah. Yang mengirim, mengutus ke tengah-tengah masyarakat, Nabi Muhammad SAW itu Allah, agar dicontoh. Karena kalau Allah kan nggak sholat, yang sholat itu yang patut dicontoh sholatnya, bagaimana caranya sholat duhur, di Quran itu cuma perintah sholat. Nah, lalu itu sholat duhur 4 rakaat, ruku, sujudnya, bacaannya, berdirinya, seperti ini itu kan Nabi itu. Itulah as-sunnah. Nah, as-sunnah itu diantaranya diabadikan dan ditulis mulai dari zaman Nabi sampai sekarang. Itu pemahaman ahlus sunnah kecuali ingkarus sunnah. Itu ditulis dari dulu sampai sekarang termasuk diabadikan seperti di dalam Bukhari, Muslim, segala macam itu. Itu jaraknya kan beda. Dari dulu sudah berbentuk lembaran. Baru dibukukan itu 150-200. Lalu Nabi memerintahkan agar orang seperti Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah itu dieksekusi supaya tidak membingungkan umat. Wa qatala Abdullah bin Khotol, termasuk Abdullah bin Khotol. Abdullah bin Khotol ini orang yang selalu nyinyir kepada Islam. Dia selalu Islamofobia, menganggap bahwa Nabi dan para sahabat itu radikal, kadrun, Taliban. Dan betul, semua orang tahu sedunia. Dari zaman Nabi sampai sekarang bahwa Abdullah bin Khotol itu dieksekusi waktu Fatih Mekah. Coba cek semua kitab sedunia. Kalau nggak percaya, rekam yang kami sampaikan ini tanyakan kepada Departemen Agama atau MUI.
Atau boleh dicek dengan fatwa ulama di Timur Tengah. Mau di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Yaman, di Syria, di mana saja, silakan. Wa Mikyas bin Subabah. Demikian juga Mikyas bin Subabah. Walau wujidu tahta astaril Ka'bah. Fafarra Abdullah ibnu Abi Saroh ila Uthman. Kemudian Abdullah bin Abi Saroh ini yang merasa lebih pintar dari Nabi, dia kabur. Lalu dia minta pelindungan kepada sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Wa kana akhahu minar radha'ah. Karena sahabat Utsman ini sepersusuan, saudara susuan dengan uh, sahabat Abdullah bin Sa'ad bin Abi Saroh. Dia tadinya Islam tapi murtad. Di zaman Nabi loh ini ya. Quran masih turun. Lalu arda'at ummuhu Utsman. Jadi ibunya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Saroh ini menyusui sahabat Utsman. Oleh karena itu sahabat Utsman dengan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Saroh ini saudara susuan. Faghayyabahu Utsman hatta atabihi Rasulullah SAW ba'damat ma'anna ahlu Makkah fasta'manahu lah. Kemudian oleh sahabat Utsman dikasih jaminan, disuruh bersembunyi di rumahnya sampai situasi tenang, baru nanti dilaporkan kepada Nabi. Fasamata Rasulullah SAW, Nabi diam. Tsumma qala na'am. Setelah lama baru Nabi mengucapkan na'am. Kenapa Nabi diam? Sebenarnya Nabi diam itu memberi kesempatan kepada sahabat untuk mengeksekusi. Nabi awalnya kan perintah eksekusi, ini orang berbahaya. Tapi karena Nabi diam, sahabat diam. Sahabat diam, lalu setelah itu lama-lama bertanya. Ya sekarang kamu bertanya, ya sudah, maafkan saja. Tadi saya diam itu kenapa? Kamu kesempatan untuk mengeksekusi. Ya, ini dulu ya di zaman Nabi. Jadi kalau sekarang jangan kita mengeksekusi, serahkan kepada aparat aparat yang berwajib. Ikuti Al-Qur'an, As-Sunnah dan ikuti aturan negara. Dan kita harus setia kepada Pancasila dan UUD 45 dan seterusnya. Berikutnya, falamman sarafa Utsman qala Rasulullah ma samattu illa liyakuma ilaikum ba'dukum fayadriba unuqahu. Faqala rajulun minal ansar fahalla auma'ta ilayya ya Rasulullah. Faqala innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yambawi an takuna lahu kha'inatul a'yun. Singkat cerita seperti itu. Saya diam agar kalian ada kesempatan untuk eksekusi. Kenapa Nabi tadi tidak memberi isyarat dengan mata atau apa? Tidak biasa Nabi itu memakai sesuatu yang kayak begitu. Jadi Nabi itu hitam di atas putih, jelas dan lain sebagainya. Qala Abu Amrin wa aslama Abdullah ibnu Sa'ad bin Abi Sarah. Akhirnya setelah itu dia bertaubat. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah itu bertaubat. Jadi dia bertaubat, kembali masuk Islam ayyam al-fathi. Waktu ya bertobatnya waktu Fatih Mekah itu. Fahasuna islamuhu. Kemudian dia untuk sebagai bentuk pertobatannya, bukti dia bertobat, dia membalas karena dia telah murtad. Karena dia telah pernah mendukung perjuangannya orang musyrik. Dia balas dengan bagaimana? Caranya begini, pertobatannya. Walam yadhhar minhu ma yunkiru alaihi ba'da dzalik wa huwa ahadun nujaba al-uqala al-qurama. Memang Abdullah bin Sa'ad bin Abi Saroh ini terkenal orang yang cerdas. Min Quraisyin, dari orang Quraisy ya. Jadi begitulah wa farisu bani Amri bin Lu'ay al-ma'dud fihim. Jadi beliau termasuk orang pemberani. Tsumma wallahu, bahkan beliau punya keahlian ya, menguasai bagaimana teknik naik kuda dan lain sebagainya. Tsumma wallahu Utsman ba'da dzalika Misra sanata 25. Kemudian karena dia udah betul-betul bertobat oleh sahabat Utsman, waktu sahabat Utsman berkuasa menjadi khalifah, dia diangkat menjadi semacam gubernur di Mesir. Sahabat Utsman waktu itu menjadi khalifah di Madinah kan. Lalu tahun itu kejadian tahun 25 Hijriah. Ya. Wa futiha ala dahi Ifriqiyah sanata 27. Saat beliau menjadi gubernur di Mesir tahun 25, dia membuktikan pertobatannya di samping memenuhi segala kebutuhan rakyat Mesir, dia bisa memerdekakan Afrika. Menaklukkan maksudnya
di Afrika dikuasai oleh umat Islam, lalu setelah itu Afrika ini semua penduduknya maupun non-Islam di kemakmurannya itu betul-betul dijaga. Itu Afrika sama dia ditaklukkan. Wa waza minha al-asawid min ardin Nubah sanata ihda wa thalathin. Demikian juga Afrika, semua orang penduduk hitam di sana yang keras-keras waktu itu di tahun 31 dikembangkan sayapnya. Falamma raja'a min wifadatihi manahu ibnu Abi Hudzaifah min duhulil fustat. Falamma raja'a min wifadatihi manahu ibnu Abi Hudzaifah min duhulil fustat famadha ilal Asqalan. Lalu setelah itu beliau disuruh oleh sahabat termasuk sahabat Abi Hudzaifah untuk melanjutkan perjuangan ke Asqalan. Asqalan itu Palestina. Setelah Mesir oleh beliau rakyatnya dibuat makmur. Lalu beliau menaklukkan kota Afrika ya. Afrika semua kekuasaan itu diperluas oleh si pernah murtad ini Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarraf. Lalu beliau pertobatannya dibuktikan dengan bentuk seperti itu. Dibayar sama beliau. Lalu setelah itu disuruh ke Palestina. Palestina ditaklukkan juga. Jadi memang dari dulu Palestina itu adalah milik umat Islam. Bukan milik orang Zionis Israel. Nggak ada tempat bagi Zionis Israel itu. Nggak ada. Allah sudah menyampaikan bahwa buminya Allah itu diwariskan kepada ibadiyas sholihun. Oleh Allah diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Nggak ada. Jadi toh bumi juga nggak mau dipijak ditempati oleh orang yang ingkar kepada Allah itu nggak mau. Oleh karena itu bumi itu besok bersaksi. Wa naktubu ma qaddamu atharahum. Teriak dia ketika diinjak oleh orang yang tidak beribadah. Dan Allah menciptakan tifata. Tifata itu bumi yang baik itu ditaruh di atas bumi. Baik itu tentu taat kepada Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang tidak taat oleh bumi itu ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam perut bumi. Di kuburan itu maksudnya. Jadi begitu disuruh di Asqalan, faqama fiha hatta qutila Utsman. Jadi beliau menaklukkan Asqalan juga. Sampai pada akhirnya beliau wafat di Asqalan, di Palestina. Sahabat Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah ini. Wakila bal aqama bir Ramlah hatta mata farram minal fitnah. Ada yang berpendapat beliau tinggal di Ramallah. Waktu yang menarik beliau di akhir cerita, pas beliau sadar namanya manusia itu tidak akan hidup selamanya, tidak akan pernah berpuasa selamanya, ada sehat, ada sakit, ada siang, ada malam, ada hidup, ada mati. Nah, ini luar biasa. Meskipun beliau pernah murtad, tapi beliau di akhir hayatnya coba lihat. Jadi ini mudah-mudahan oknum pejabat bertobat semua ya. Jadi di akhir hayatnya beliau berdoa begini. Allahumma ja'al khatimata amali sholatas subhi. Ya Allah, apabila memang pada waktunya kami harus menghadap Allah, tiba kami harus wafat, maka tolong kalau tiba waktunya nanti kami wafat, tolong Allahumma ya Allah, ij'al menjadikanlah siapa engkau ya Allah, khatimata amali kepada akhir perbuatan kami. Saat kami mati, akhir perbuatan kami itu adalah sholat subhi. Allahumma ij'al khatimata amali sholat subhi. Kami tolong dibuat meninggal setelah kami melaksanakan sholat subuh. Masya Allah. Fatawaddo'ah. Maka berwudu. Ketika beliau merasa bahwa beliau akan meninggal, pada dasarnya manusia itu pasti tahulah detik-detik mau meninggal itu. Kalau sudah sepertinya kok aneh, nah itu cepat. Ambil air wudhu, sholat, baca Quran, atau infak, doa yang baik, melakukan yang baik. Jangan kita kembali kepada hobi semula. Sudah ada tanda-tanda kita kembali ke hobi semula. Kalau hobinya diridhoi oleh Allah. Kalau enggak, oleh karena itu mohon maaf, banyak orang meninggal itu, mohon maaf, lagi main ini gitu.
Kalau udah ada tanda-tanda itu cepat ambil air wudhu, sholat, baca Quran, zikir, doa atau infak atau apa gitu. Allahumma ja'al khotimata amali sholat subhi. Orang itu akan mati sesuai permintaannya dan sesuai hobinya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu Ibrahim 27. Fatawaddu'ah. Maka dia wudhu. Detik-detik mau wafat itu. Beliau wudhu. Sahabat Abdullah bin Sa'ad bin Abi Saroh ini. Lalu summa sholla. Kemudian beliau sholat. Faqara'a fi raq'atil ula. Di rakaat yang pertama beliau membaca bi ummil Quran. Setelah Al-Fatihah wal adiyat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabaha. Nah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Adiyat itu di terakhir itu berbicara tentang kematian. Memang di awal itu berbicara tentang perjuangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Jadi ini Allah membicarakan tentang alutsista, peralatan perang. Kita harus lebih canggih dari musuh dan lebih siap, dan kita harus punya keahlian. Alatnya canggih, kita punya manusia yang canggih. Nah, dia tidobha. Kalau dulu berbicara tentang kuda ya, yang dibanggakan di pertempuran untuk membela diri dan melindungi masyarakat. Baik muslim atau non-muslim harus dilindungi dari kezaliman. Falmuriyati qadha, sampai mengeluarkan cetus api. Kudanya kakinya itu cepat kalau larinya itu. Menyerang cepat, menghindar cepat. Kalau pesawat itu seperti pesawat tempur itu ya, yang dalam beberapa hitungan detik langsung dia cus naik, langsung siap tembak, sudah dalam hitungan detik sudah berada di belakang pesawat musuh. Wah, jadi ini falmuriyati qadha, atau apalah bayangan yang mungkin pesawat lebih canggih. Baik itu pesawat di atas udara atau pesawat di dalam air, itu kapal selam. Falmughirati subha. Jadi serangan itu cepat dan tiba-tiba. Kita tahu waktu pertempuran apa itu Timur-Timur dikuasai oleh Indonesia, dipimpin rupa-rupanya oleh Pak Harto dan teman-temannya, itu serangan fajar, serangan subuh. Saat orang lagi enak-enaknya istirahat dan sebagainya, fa'atharu nabi hinak. Dulu kalau Nabi nyerang juga begitu, nunggu adzan. Setelah selesai adzan, kalau ada adzan Nabi nggak nyerang. Berarti ini saudara sesama anak bangsa, sesama muslim, nggak boleh diserang. Tapi kalau di situ di tempat itu nggak kedengaran adzan, maka baru kalau memang mereka menyerang umat Islam. Fa'asar Nabi hinak. Nah ini radiasi. Bagaimana caranya kapal kita, pesawat kita ini tidak terdeteksi oleh radar musuh. Jadi banyak debu karena ini apa? Jadi kakinya kuda itu cepat, kencang, dan lain sebagainya. Fawasatu nabihi jam'ah. Tahu-tahu udah menyergap, udah di tengah tempat musuh. Udah menyerang. Innal insana li rabbihi lakanud. Sayang manusia itu diberikan nikmat, tapi banyak yang menentang, melupakan, tidak bersyukur. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sebenarnya dia tahu kalau itu baik, itu tidak benar. Tapi manusia itu kemana akalnya, kemana hatinya. Wa innahu lihubbil khairi. Itu pakai lam litaukid. Pakai innahu. Itu berarti untuk menunjukkan, meyakinkan. Karena kalau tidak untuk meyakinkan, itu untuk menunjukkan manusia itu benar-benar tidak sadar dan tidak mau sadar. Kenapa? Pakai inna. Jadi untuk perkataan biasa itu nggak pakai inna.
Tapi karena manusia ini betul-betul bengal, nakal, dan tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau bisa menerima nasihat, jadi pakai innah. Sudah pakai innah, pakai hu dhamir ala dalika, pakai lam lagi. Jadi taukidnya double-double. Ini supaya manusia sadar, kamu itu kok betul-betul tidak mau bisa mengambil pelajaran. Fir'aun dulu mati dulu. Bal'am bin Ba'ura, Korun, Namrud. Coba lihat tuh sejarahnya. Kamu itu mau jadi orang apa sih kira-kira begitu? Kok nggak bisa mengambil pelajaran? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kenapa? Karena dia terlalu cinta lahubbil khair. Terlalu cinta kepada harta dan jabatan. Duniawi, khair. Khair itu harta. Satu sisi harta itu baik. Asalkan hartanya baik, halal, dan diperoleh dengan cara yang halal, diperuntukkan untuk yang halal. Jadi lahubbil khairi. Jadi pengertiannya banyak lahubbil khair ini. Kalau sudah tertutup hatinya dengan duniawi bisa begitu. Lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Kenapa kamu tidak pernah berpikir tentang kehidupan kamu di kubur? Kamu itu bakal masuk kubur dan keluar dari kubur untuk mempertanggungjawabkan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur itu. Lalu wa hustila ma fis sudur, saat itu semua perbuatan kamu bahkan yang ada di benak kamu belum dilakukan, tapi ketika kita punya niat yang tidak baik, itu besok diungkapkan semua di hadapan Allah. Dibeberkan semua, inna rabbahum bihim yauma idzil laqabir. Kalau hanya terlintas, mudah-mudahan dimaafkan. Tapi kalau lintasan itu ditahan sejenak, padahal itu tidak baik, itu. Tapi kalau lintasan baik, mesti ditahan. Inna rabbahum bihim yauma idzil laqabir. Allah itu betul-betul yang Tuhan kamu yang tahu sampai sekecil-kecilnya. Rob saja tarbiyah itu tahu sekecil-kecilnya. Oleh karena itu muridnya dibuat tahu sampai masalah yang sekecil-kecilnya. Rob itu masalahnya dibuat tahu, lalu dilindungi, dididik, dibuat dewasa, dibuat pinter, itu namanya guru. Oleh karena itu fakultas guru itu fakultas tarbiyah. Guru yang betul-betul berusaha membuat muridnya itu berhasil, lebih berhasil dari gurunya. Orang tua begitu, gimana caranya anaknya lebih baik dari orang tuanya. Pemimpin oknum pejabat yang baik mestinya berusaha agar anak bangsa, rakyatnya itu nasibnya lebih baik dari oknum pejabatnya. Bukan dibalik, begitu jadi pejabat, dikerok semua harta untuk dia dan keluarganya, 7 turunan, lalu anak bangsanya dicari-cari kesalahannya. Allah itu sudah pakai lam taukid khobir. Khobir itu sendiri mengetahui sedalam-dalamnya, sekecil-kecilnya. Jadi kembali lagi, sahabat Abdullah bin Abi Sarah ini rakaat pertama membaca ayat ini, Al-Adiyat. Wa fisani bi umil Quran. Yang kedua membaca Al-Fatihah wa surah. Ada yang mengatakan ini kuliah ayyuhal kafirun untuk menambah keimanan. Tsumma sallama ayyaminihi. Kemudian setelah itu beliau salam. Setelah sholat beliau salam ke kanan. Tsumma dhahaba yusallimu ayyasarihi. Kemudian beliau salam ke kiri. Namanya sholat kan, ke kanan ke kiri. Faqobadallahu ruhahu. Maka memundut siapa Allah ruhahu kepada ruhnya sahabat Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Lalu setelah itu diwafatkan oleh Allah. Sesuai permintaannya. Minta sehabis sholat subuh wafat, betul dipenuhi oleh Allah. Jadi mintalah kepada Allah. Cuma sekarang minta panjang umur dulu. Karena 1 detik sisa umur itu sangat berharga untuk menambah amal baik kita. Zakara dzalika kullahu Yazid ibnu Abi Habib wa ghairuhu, bisa dibaca Hubaib. Walam yubayyi li Aliin wala li Muawiyah radhiyallahu anhuma wa kanat wafatuhu qabla jitima'in nas ala Muawiyah. Wa qila innahu tuwfiya bi Ifritiyah. Ada yang berpendapat beliau wafat di Afrika, tapi was-sahih annahu tuwfiya bi Asqalan. Yang benar beliau wafat di Palestina. Sahabat Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini. Yaitu sanasitin au sab'in wa thalathin, yaitu sekitar tahun 36 atau 37 Hijriah. Maksudnya kalau 36 itu akhir dari 36, awal dari 37 Hijriah. Wakila sanata sitti wa thalathin wa rawah Hafiz Ibnu Umar anil Hakam Ibni Aban an Ikrimah anna hadhil ayat nazalat fi Nadhr bin al-Harith li'annahu aridun al-Qur'an. Yang jelas Quran ini turun untuk siapapun karena Al-Quran ini berbicara dan tidak untuk satu orang. Jadi umum. Ada yang berpendapat ayat ini
Ya, yang kita bahas yaitu surah Al-An'am ayat 93 ini diantaranya juga tentang kasusnya An-Nadr bin Al-Harits. Karena An-Nadr bin Al-Harits ini menentang Quran, bahkan beliau membuat Quran sendiri. Itu Quran yang dibuat sama dia bacaannya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Qur'annya dia nggak ada itunya. Wattahinati tahna wal 'ajinati ajna fal khabizati khubza fallaqimati luqma. Itu Qur'annya dia. Quran buatan An-Nadr bin Al-Harits. Wattahinati tahna. Demi tepung. Sumpah pakai tepung. Untung nggak pakai disebut topioka. Wat-tohinati tohna. Itu tepung tohinat itu. Wal ajinati ajna. Ya tepung dibuat dikasih air ajinat itu, diadonin. Adonan tepung dengan air itu namanya ajinat. Fal khabizati hubza. Dibuat roti. Khabizat itu roti. Ini pelajaran ya. Gimana caranya kita bisnis bisnis roti itu bagus loh ya. Coba dulu belajar di YouTube. Sekarang kan banyak tuh cara belajar buat roti itu. Atau kuliah tata boga juga boleh atau langsung sekarang belajar di YouTube juga boleh atau kursus boleh. Langsung habis itu jual lah. Ya, berjualan roti. Fal khabizati hubza. Habis begitu ya, tepung dikasih adonan lalu dibuat roti. Sekarang falaqimati lukma, dimakan. Ini Quran made in An-Nadr bin Harits, bukan Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang dulu itu di zaman Quran masih turun, zaman Nabi yang ngaku-ngaku jadi Tuhan, ngaku lebih pinter dari Nabi itu udah banyak. Jadi kalau sekarang hidup aneh-aneh, orang ngaku ini, ya begitulah. Tapi jangan bermusuhan. Kalau dengan non-Islam saja kita harus baik, apalagi dengan sama anak bangsa. Meskipun apalagi sama umat Islam, meskipun beda ijtihad, beda penafsirannya. Udahlah, terserah masing-masing. Orang itu kalau baik, apalagi orang pintar, nanti dia akan rukun sendiri. Yang penting kita pribadi, jaga ketawaduan, jaga kerukunan. Anggap bahwa semua orang itu adalah orang tua kita, teman kita, guru kita. Selesai. Kalau toh kita darurat harus berbeda, ya paling berbeda gitu aja selesai lah. Paling yang berbeda sedikit, persamaannya banyak. Insya Allah kita rukun sendiri. Cerita seperti ini di mana? Boleh dicek di dalam tafsir Al-Qurtubi ya, juz 7. Silakan dicek di halaman 37 di sebelah kiri. Silakan sampai 39 kiri lagi. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum. Al-Anfal 50, akhriju anfusakum khallisuha minal adab in amkanakum huwa taubih. Wa qila akhrijuha karha li'anna ruhal mu'mini tanshat lil khuruji lil liqa'i rabbih wa ruhul kafir tuntaza' intiza'an syadida. Besok kalau orang yang baik-baik wafat itu ruhnya disuruh keluar sendiri dan keluar dalam keadaan seger, sehat, bahagia. Meninggalnya dalam keadaan bahagia karena mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat yang sesungguhnya, yang mala ainun ra'at wala khatar ala qalbi bashar. Yang tahu tentang kenikmatan surga itu hanya Allah. Yang di Quran itu hanya gambaran supaya kita tertarik. Demikian juga masalah adab di Al-Quran tentang siksa api neraka itu supaya ini kita mengambil peringatan sedemikian dahsyat. Tapi lebih dahsyat dari itu siksaannya. Nah, kalau orang kafir, wah itu digebukin supaya ruhnya itu bisa keluar. Sulit sekali. Oleh karena itu, karena dulu suka mempermainkan agama. Ayyatuhan nafsul khabithah. Ukhruji sakhitatan masfutatan alaika ila adabillah wa hawani. Itu Ibnu Majah 4262, Ahmad juz 2 halaman 64, 288, 269, Muslim 2872, hadis dari sahabat Abi Hurairah. Ini berangkat dari Al-Qur'an loh ya, bukan ngarang. Berangkat dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa.
Wan nasyitati nashta. An-nazi'at itu ruhnya orang kafir itu dicabut dengan keras. Nazi'at, dicabut kayak pohon dicabut gitu loh dari akarnya. Pohon yang besar. Kalau an-nasyitat itu dia itu dengan semangat bagaimana ya kayak kemanten itu loh, diajak bertemu dengan kemanten pasangannya itu kan semangat tuh. Nggak bisa tidur. Atau kita dapat uang banyak misal warisan atau apalah namanya atau dari mana sumbernya. Kan semangat itu, nasyitat itu. Jadi itu. Dan itu berangkat dari juga Al-Anfal 50 ya dan Al-An'am 93. Tapi mohon maaf sekali lagi, kami bukan bermaksud berbeda pendapat sifatnya mencaci, enggak, silakanlah. Itu apa ini? Masing-masing, pilihan masing-masing. Begini ya, kalau orang ingkar sunnah itu gini, kalau bukan tafsirnya dia, itu dianggap menggeret-geret ayat disesuaikan dengan as-sunnah. Tidaklah. Itu bagaimana ulama memahami dari a'immah, para imam, berdasarkan gimana pemahaman ayat ini menurut tabi'in, menurut tabi'in, menurut sahabat, menurut praktek Nabi, begitu. Jadi beliau itu semua berdasarkan Quran dan as-sunnah. Cuma kalau menurut orang ingkar sunnah, yang berdasarkan Quran itu cuma dia. Sedangkan yang lain itu tidak. Itu perbedaannya cuma di situ. Ya, tapi itu terserahlah. Kalau kita nggak berani kayak begitu. Kenapa? Ya kita sadarlah, kita umur paling 50, 60. Banyak orang yang lebih alim dari kita. Apalagi para ulama. Banyaklah, banyak. Jadi ini juga berangkat dari At-Taubah 84 ya. Jadi bisa dilihat ini. Lalu berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Walaqad ji'tumuna furada. Besok kamu itu sendiri, lahir sendiri menghadap Allah sendiri. Oleh karena itu, ketika ya sekarang juga kita hidup di dunia ini, yang bisa membuat kita pinter, selamat segala macam, itu kita sendiri. Jadi kita ini mulai dari sekarang harus bisa jaga diri, kesehatan, keselamatan, kepandaian, harus bisa menggali kemampuan, keahlian kita, di mana hobi kita, di situ. Jadi begitu. Yang bisa nyelamatin kita itu kita sendiri. Walaqad ji'tumuna furada. Yang lain itu hanya membantu, memberikan alternatif, solusi, arahan. Kama khalaqnakum awwala marrah. Besok kita menghadap Allah sendiri. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Semua yang kita kejar-kejar di dunia itu besok kita tinggal di belakang kita. Wa ma nara ma'akum syufa'a, kecuali sesuatu yang memang bernilai ibadah. Besok kita bawa. Oleh karena itu kalau kita mampu titipin bawaan kita itu disedekahkan, diinfak, segala macam yang ada nilai ibadahnya dan lain sebagainya, baru nanti ketika kita meninggal, saving atau simpanan kita itu kita ambil di hadapan Allah bisa. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum annahum fiikum syuraka laqad taqatta'a bainakum. Laqad taqatta'a bainakum, dalnya ditumpuk ke ta. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Jadi besok itu uratan kama kharajtum min butuni ummahatikum hufatan ghurlan buhman laisa ma'hum syai'. Jadi maksudnya itu besok itu kita harus mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Ini satu sisi ya. Bagi orang yang meninggalnya tidak baik, memang dalam keadaan terbuka auratnya. Dosa-dosanya segala macamnya ya. Tapi kalau orang yang baik, tidak, auratnya tertutup, badannya juga tertutup. Allah menyampaikan ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hum wa azwajuhum fi dhilal. Dhilal itu naungan. Saat orang kepanasan besok di mahsyar, kita nggak kepanasan. Fi dhilal. Alal araiki muttaqiun. Bahkan kita ini duduk di sofa. Alal araiki muttaqiun. Surah Yasin, surah yang ke-36, ayat 56.
Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Kebalikannya, orang yang hobi melakukan maksiat besok kumpul sama orang yang hobi melakukan maksiat. Begitu. Itu surah Yasin, surah yang ke-36 ayat 59. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Waqa, oleh Allah dijaga, adzabas samum wa waqana adzabas samum. Jadi besok kita itu enggak panas di saat orang kepanasan matahari di atas kepalanya. At-Tur ayat 27. Innal muttaqina fi dzilal. Orang yang bertakwa besok itu di samping auratnya tertutup, badannya berpakaian, orang kepanasan, tidak kepanasan kita insya Allah. Fi dzilali wa uyun. Al-Mursalat 41. Bahkan kita kemana selalu ditemani kesejukan. Itu. Oleh karena itu, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Besok, jangankan besok ya, sekarang aja saat dia sakaratil maut, apalagi ketika besok disiksa. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqadha alaihim fayamutu. Gak ada namanya mati itu. Itu cuman istilah saja. Jadi yang ada dicabut ruhnya lalu kita dipindah ke kuburan. Mati itu maksudnya kan orang tidur tidak bisa merasakan tentang nikmat dan azab. Bagi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah yang merasakan nikmat karena menerima nikmat. Bagi orang yang su'il khotimah ya merasakan azab. Fayamutu, dia pinta mati. Orang yang tidak baik itu. Tidak bisa. Wala yuhaffafu anhum min adzabiha. Tidak diringankan sedikit pun nggak bisa. Kadzalika najzi kulla kafur wa hum yastarihuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar. Dia teriak-teriak, yastarihun, tolong kami akhirkan umur kami, tunda kematian kami, hidupkan lagi. Nggak bisa, Mas. Bukankah dulu udah dikasih kesempatan di sisa umur Anda? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkaru waja'akumun nadhir. Dan dulu bukankah udah diingetin? Dulu malah dibalik, orang yang ngingetin dianggap radikal. Fadzuku fama lil zalimin min nasir. Jadi mohon maaf ya, kalau dari segi hukum asli, maaf, saya tidak bermaksud berpihak kepada siapapun. Habib Rizik itu nggak ada salahnya. Kalau salah itu cukup didenda. Karena waktu di rumah sakit Umi itu beliau hanya ditanya, sehat nggak? Ya sehat lah, karena waktu itu hasil tes rapidnya itu belum dapat. Sedangkan di waktu Megamendung itu kan beliau mau pulang, di pinggir jalan banyak orang. Lah kok bisa dia yang disalahkan? Sedangkan di Petamburan itu beliau mengadakan pengajian, anaknya juga menikah. Sudah orang disuruh menjaga, mengikuti aturan prokes, aturan pemerintah. Sudah di situ dikasih masker, tempat cuci tangan, sudah di situ dihimbau, di situ juga ada aparat supaya. Tapi masyarakat itu yang ketika beliau berceramah itu beliau berdesak-desakan satu antara lain atau jaraknya menjadi agak tidak renggang lagi. Itu kan bukan salah beliau sebenarnya. Kalau toh didenda dan sudah didenda kan 50 dan 20 juta, mestinya beliau dibebaskan itu. Jadi sudah disampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi kok masih dilanggar, itu besok berat loh di hadapan Allah. Fadzuku fama lidh-dhalimina min nasir. Wa nadaw ya maliku liqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Itu jadi liumitna hatta nastariha min hadzal adzab. Enggak bisa. Jadi silahkan Al-Quran surah Fatir surah yang ke-35 ayat 36, 37, Az-Zukhruf 77. Maaf ya, saya tidak bela sana sini. Cuma menyampaikan, menitip pesan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sekali lagi, mohon maaf, kami bukan anggota FPI. Tidak, maaf. Jadi, barangkali bermanfaat. Tapi kalau enggak, ya sudahlah. Yang penting tugas kami hanya menyampaikan. Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Kamu itu besok tidak merasakan panas, tidak merasakan lapar. Alla taju. Wa la ta'ra. Dan besok tidak telanjang. Yang tidak pakai, yang auratnya kebuka, dosanya kebuka, badannya juga kebuka itu orang yang tidak husnul khotimah. Kalau yang husnul khotimah ketutup semua.
Wa annaka la tadma'u. Kamu itu tidak kehausan fiha wala tadha dan tidak kena matahari. Jadi tidak kena sinar panas matahari. Jadi kalau di surga lain lagi mataharinya. Jadi tidak ada siksaan untuk ini selamat lah. Nah, ini Al-Quran surah Thaha, surah yang ke-20 ayat 118, 119. Jadi kalau di dalam Bukhari, inna syamsa tadnu yaumal qiyamah, besok matahari itu mendekat di hari kiamat hatta yabluwal araq, sampai keringatnya orang yang tidak baik itu nisfal udhun. Katanya sampai ini separuh telinganya tenggelam dengan keringatnya. Bukhari 1475. Tapi kalau orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah mah enggak kena matahari, sejuk dia. Oleh karena itu jadi orang baik-baik saja. Orang baik itu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau menurut orang ingkar sunnah, baik itu sesuai dengan Quran, tidak dengan As-Sunnah. Itu coba ceklah ceramahnya kayak begitu. Ini mohon maaf ya, supaya jelas saja. Tapi kita nggak usah bermusuhan, beda pendapat nggak apa-apa. Wa im minkum illa wariduha wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jathiyya. Memang kita besok diperiksa semua, bisa ke surga, bisa ke neraka, tapi orang yang ittaqau, menjaga ketakwaannya sehingga meninggal dalam keadaan husnul khotimah, nunaji, diselamatin oleh Allah. Kalau oleh Allah sudah diselamatin, dijauhkan dari neraka, ya udah jauh. Jangankan masuk, dengar bunyi baunya enggak. Insya Allah lewat. Wa nadharudz zalimina fiha jithiyya. Dan Allah akan membiarkan orang-orang yang zalim itu bertekuk lutut di neraka. Surah Maryam surah yang ke-19 ayat 72. Nah, lalu coba lihat Al-Quran surah An-Nisa. Sedangkan orang munafik itu berkumpul sama orang kafir di dunia maupun di neraka besok di akhirat. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 140. Kembali lagi kepada materi kita. Wa min bainina wa bainika hijab. Wa qalu qulubuna akinnah fama tad'una ilaihi wa fi adhanina waqru wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun. Itu berbicerita Fussilat ayat 5 itu orang yang dulu tidak mau dengerin Al-Qur'an. Hadza firaqu baini wa bainik. Ya Rasulullah wa sau'ata innar rijala wan nisa yusharuna jami'a yanzuru ba'duhum ila sau'ati ba'd. Faqala Rasulullah likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yuni la yanzurur rijal ilan nisa walan nisa ilar rijal syuwila ba'duhum ambat. Nabi, bagaimana kalau orang telanjang bulat? Apakah besok orang di akhirat enggak saling melihat auratnya? Bagaimana? Ya enggak sempet lah, kan mereka sibuk dengan siksaan mereka masing-masing. Yang begitu itu yang meninggal dalam keadaan kafir dan dalam keadaan munafik, yang tidak bertobat, seperti yang diabadikan tadi dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 140 tadi. Nah, sedangkan orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tidaklah dia berpakaian dan dia jauh dari orang itu, dari tempat yang panas itu. Jadi dia tidak meninggal di dunia dan di akhirat, tidak melihat orang, auratnya orang. Yang bukan mahramnya, muhrim itu kan orang ihram ya. Di akhirat apalagi dia sendiri juga tertutup. Itu Bukhari 6527, Muslim 2859, An-Nasa'i juz 4 halaman 114 dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau At-Tabari 13574. Tapi mohon maaf, kalau ada penafsiran, ijtihad pemahaman yang lain ya silahkan. Kalau kami menyampaikan seperti itu berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan berdasarkan pendekatan dari kitab Tafsir Al-Qurtubi, kitab Fathul Bari, dan kitab-kitab yang lain. Pastilah banyak yang lebih alim di sana, ya silahkanlah. Jadi oleh karena itu,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin dan seterusnya. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Oleh karena itu Allah bangga. Nabi itu umurnya meskipun cuma 63 tahun dan berjuang cuma 23 tahun, tapi cepat, tepat, dan sangat bermanfaat bagi orang sedunia. Dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Bagaimana caranya kita dalam sisa umur yang sedikit bisa bermanfaat bagi diri kita dan orang lain, bahkan sampai kita meninggal bisa bermanfaat perjuangan kita itu kepada orang lain. Jadi ini satu sisi ya. Yang kami sampaikan bisa dibuka di dalam tafsir Al-Qurtubi, juz 7, mulai dari halaman 36 di sebelah kanan sampai 41 di sebelah kiri. Lalu yang terakhir, pesan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan oleh beliau dipraktekkan bagaimana kasih sayang Nabi. Babu ma yukrahu min ittikhadil masajid alal kubur. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi maradhihi alladhi mata fihi la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjida. Allah tidak suka kepada Yahud dan Nasara yang dia mengkultuskan nenek moyangnya. Walaula dzalika la abrazu qabrahu wa anni asya ayyuttakhadha masjida. Ini Bukhari 1330. Menurut Samurah radhiyallahu an, sahabat, shallaitu wara'an Nabi, Nabi itu suka menyolatin sahabat yang meninggal. Kalau perempuan, alam ra'atin matat fi nifasiha faqama 'alaiha wasatoha. Kalau perempuan di tengah. Jadi di tengah untuk menunjukkan bahwa jenazah ini perempuan. Kalau di kanan berarti di kepala, lurusan kepala berdirinya imam itu laki-laki. Ini Bukhari 1331. Shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Samurah bin Jandab, ada yang baca seperti itu. Shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha faqama 'alaiha wasataha. Demikian ini penjelasan, silakan buka di dalam Fathul Bari juz 3 halaman 257 di kiri sampai 261 di kiri. Artinya Nabi itu mulai dari hidup sampai wafat selalu mendoakan, selalu membantu orang lain, apalagi orang yang kesusahan. Nabi itu selalu ada untuk selalu membantu orang yang sangat membutuhkan bantuan. Tentu menurut kemampuannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.